Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Masih sama seperti kemarin semangatnya ya. Meskipun yel-yel SDIT, tapi semangatnya semangat SMA. SMA apa nih? SMA IT ya. Apa itu? Darul Ilmi. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelas silakan untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah. Kita bersyukur ketemu lagi pada hari ini dalam kondisi sehat ya. Kita cek daftar hadir dulu. Sepertinya satu yang nggak hadir ya. Reva, sakit apa Reva? Ada keperluan, ada izin ya. Baik, ya, semoga urusannya lancar deh. Gitu ya. Nando kenapa? Udah makan siang belum? Oh puasa. Oh iya puasa ya. Mohon maaf, saya tidak puasa hari ini. Jam berapa? Jam 10. Berarti waktu London itu sahurnya. Iya. Kalau guru kita waktu itu yang di Mesir kan, di sana jam 6 pagi, kita di sini ketemu jam 11 atau jam 10 waktu itu ya. Kalau di sini jam 10, berarti di sana udah jam berapa? Gitu. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi ya setelah kemarin kita bertemu membahas materi apa? Pekan lalu? Fungi. Divisi apa? Ascomycota, gitu. Ascomycotina, Ascomycetes ya. Gitu, sama aja. Itu salah satu divisi yang ada pada kingdom fungi ya. Kemarin kita juga udah pelajari kenapa fungi atau jamur itu tidak termasuk dari kerajaan tumbuhan. Angkat tangannya. Kenapa alasannya waktu itu? Iya. Sebut namanya siapa? Afina. Karena tidak dapat berfotosintesis. Kenapa jamur bukan termasuk kerajaan tumbuhan? Karena jamur tidak bisa berfotosintesis. Ada jawaban yang lain? Ya, Chandrika. Karena jamur tidak punya akar, batang, dan daun. Ada yang lain? Cukup. Coba kembali ke jawaban Afina tadi. Jamur tidak bisa berfotosintesis. Kenapa tidak bisa berfotosintesis? Karena tidak punya klorofil atau zat hijau daun. Kenapa tidak punya zat hijau daun? Ya daun aja nggak punya. Gitu ya. Nggak punya daun gitu kan. Kemarin kan udah kita lihat ada yang mirip batang, ada yang mirip akar ya. Ternyata bukan akar itu gitu kan. Ada hifa seperti itu kemarin ya. Bukan batang, akar ataupun daun gitu. Makanya jamur berdiri sebagai kerajaan sendiri gitu. Teman-teman kalau mau mendirikan kerajaan sendiri juga boleh ya. Yang penting ada ciri-cirinya gitu ya. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan di divisi selanjutnya ya. Coba perhatikan video berikut ini sebelum kita lanjut. Ya, ini adalah video yang ya. Ya, ini adalah video yang tidak akan kalian tonton. Ya. Kita ada gangguan.
Kemarin salah satu contoh jamur ascomycota ada pada oncom ya. Selain oncom kemarin apalagi yang peran-peranan? Yang benar. Roti apa? Roti yang berjamur. Coba kita perhatikan. Ternyata internetnya belum tersambung. Nggak kuat ya sinyalnya ya? Oke, mohon tunggu sebentar ya. Oke, persilakan perhatikan. Ini video pengamatan orang lain ya, karena kita terbatas untuk alat pengamatannya. Ini roti roti CA mulu dari kemarin ya. Jadi brand ambasadornya kita ya. Ini kita percepat aja coba ya. Nah, mana jamurnya? Nah, ini sampel rotinya diambil ya, diletakkan di preparat, kemudian diamati. Oke, ini ada nasihatnya. Walaupun sekiranya masih oke rotinya, meskipun telat sehari 2 hari ya, kelihatan bagus, usahakan jangan dimakan ya, karena sporanya udah banyak di situ. Kenapa? Kalau dimakan kerasa pahit gitu. Kadang-kadang sih nggak kerasa. Iya. Kalau telur asin, ya nanti kita belajar itu, pelajaran kimia, nah itu ada tuh. Nah, ini bagiannya lebih gelap ya. Kelihatan ya, lebih gelap ya. Ya, sudah. Ini mikroskopnya nggak bisa sampai menangkap detil gitu ya. Kalau kita belum punya. Oke ya, nggak apa-apa. Iya. Ya, itu punya SMP. Ya, punya SMP, nggak apa-apa. Itu ya. Nah, jadi teman-teman, nanti kita akan mempelajari satu divisi baru, tapi lingkupnya masih sama tujuannya. Kemarin dari ascomycota kita belajar 3 hal. Apa aja yang pertama? Ciri. Kemudian yang kedua? Reproduksinya. Kemudian yang ketiga? Peran menguntungkan dan merugikan. Bagi siapa? Bagi makhluk hidup ya. Dan terakhir kesimpulannya seperti apa yang kita pelajari dari divisi ascomycota kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar pada
divisi zigomikota. Gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, akan saya bagikan LKPD-nya. Seperti sebelumnya, kita belajar secara berkelompok ya. Karena ada satu yang nggak hadir, jadi tadi kita ada satu ya bursa pemain seperti sepak bola. Tapi jumlahnya pas ya, 4 per kelompok seperti itu. Ya. Nah, nanti maksimalkan yang ini ya. Enggak lah. Bener deh. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa. Oke ya, perhatikan. Setiap orang memegang LKPD masing-masing ya. Kalau kelebihan satu, oke. Oh, kelebihan ya. Nah, gini. Jadi, udah kan? Nah, satu-satu kan ya? Oke. Jadi di LKPD yang baru ya, nanti silakan dibuka. Ini LKPD yang baru ini ya. Silakan dibuka ya. Di situ ada petunjuk pengisiannya, kemudian ada materinya dan sebagainya. Kemudian nanti kita bisa tambahkan lagi dengan sumber-sumber yang lain, bisa dari buku. Dan di dalam LKPD kita ini ada kode QR yang bisa kalian scan. Ya. Ya. Silakan dibuka di ini. Ya. Mana? Nah, ini ya. Ini ada kode QR yang bisa kalian scan. Nah, sebelum kita mulai coba dites terlebih dahulu ya. Nih yang ini. Ya. Ini untuk ngetes dulu dari awal. Oh, dari awal. Ya. Siapa tahu ada yang bermasalah. Beberapa di antara kita yang HP-nya sudah canggih ya, buka aplikasi kamera langsung gitu aja bisa. Nggak perlu aplikasi-aplikasi lain. Nah, kalau masih handphone jadul kayak punya saya belum bisa. Gitu. Bisa terhubung ya? Nah, oke. Itu nanti jadi salah satu sumber rujukan teman-teman untuk mengerjakan LKPD-nya per kelompok. Itu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian mengerjakan masing-masing ya. Kelompok 1 sudah ada tandanya, kemudian kelompok 2 ya. Kelompok 2, halo? Halo. Ya, ini ya kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini kelompok. Yang ini ya. Ya. Iya. Dan terakhir kelompok 4, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Cukup ya? Oke, setelah itu nanti kita bagi. Ya. Silakan dibagi peran, kemudian nanti siapa yang jadi MC, presentasi dan sebagainya. Seperti pekan yang lalu ya. Gitu. Ya. Ya. Nggak premium. Oke. Oke, baik ya. Waktu pengerjaan kita 20 menit. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja tanya kepada saya. Dipersilakan. Iya. Gimana? Ini dipilih yang mau antar sini, yang berguna antar sini gitu. Iya, betul. Betul. Jadi nanti di antara ini kan diminta untuk seleksi lah.
Ya, mana di antara ini yang punya peran menguntungkan? Menguntungkan. Dan mana yang paling besar? Ini kan cuma 3, tambahin lagi, Hah? cari yang lebih banyak lagi gitu. Masya Allah. Ya, lebih banyak lebih bagus ya. Gitu. Kelompok 1 bisa di scan semuanya. Bisa, Pak. Oke ya. Apa nih ciri ya? Sorry, saya pegang kacamatanya. Bawahnya boleh? Boleh. Tapi nanti ketika presentasi semuanya ada masing-masing bahannya ya. Gitu. Ya. Tambahin aja yang lebih lengkap gitu. Ya, nanti penuh. Oke, mulai dari ciri, kemudian reproduksinya, perannya, manfaat. Itu berdasarkan contoh di atas sudah semua. Bagaimana ciri umumnya ini? Sampai bulu ya. Berdinding. Yang mau kor ini Laurenya jadi bahas video. Oh, apa ini? Logika tuh sama kayak mana? Ini bukan. Psikometrics bukan. Terus apa lagi?
Gimana? Ini Pak, yang mana Pak? Ini Protista. Salah deh. Salah. Teman aku ya Allah. Ini naik. Iya. 78. Heeh. Nah, yang mana Pak? Ini ya. Berarti ini ya. Iya. Sama ya. Betul. Kok ngibul? Ya. Yang mana? Ya, ini. Yang ini. Oh ya, yang ini di checklist aja. Menurut kalian mana yang benar, mana yang salah dari pernyataan itu? Ya. Gimana? Masih on progress Pak, ongoing. Jangan ngebut-ngebut sama Sahid Racing. Oh, Fadli Racing. Mana jawaban? Udah tulis di sini yang rapi. Nah, tuh. Apa? Iya. Itu ditulis nggak manfaat sama kerugian? Iya, ditulis. Jadi spesies apa? Kemudian dia apa manfaatnya? Kemudian ya merugikannya apa? Mirip kayak kemarin.
Ya, waktunya 10 menit lagi. Yo, ya, kasih nama. Ya. Kelompok berapa? Namanya 1, 2, 3, 4 tulis. Ya? Belum selesai, Sob. Belum. Bahagia, Nay. Fokus dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kesulitan? Kesulitan baca soal. Nggak bisa baca atau nggak bisa memahami? Nggak bisa baca, Pak. Nggak bisa. Kalau nggak bisa memahami soal, jelas salah jawabannya. Nggak ngerti apa yang ditanya. Ya? Oh, tenang, masih ada 8 menitan lagi. Bapak Iya. kayak dijelasin gitu nggak sih Pak, kayak kan itu orang di jalanan disebutin apa bagian-bagian. Iya. Fungsinya apa? Kenapa? Ada apa? Ini meriah banget nih. Apa nih? Digospora. Itu jangan ada yang baca deh. Jangan ada yang baca deh.
Ini pembukaan. Ayo, jangan gaduh. Kelompok lain keganggu nanti. Ya. Sudah? Kalau sudah dicek lagi waktunya masih ada 5 menit. Mau ngikutin Korangium kan bisa dijelasin sama siapa gitu. Silakan diatur dulu. Apa yang masih belum? Kelompok 1. Udah lengkap. Insya Allah. Oh, insya Allah. Dipastikan mumpung ada waktu. 4 menit lagi. Udah kok. Oke ya. Ada kesulitan? Alhamdulillah sudah selesai. Apa bagian yang nggak bisa? Jadi baca Pak, terus saya nyicil lagi. Saya mau baca. Bagian membaca LKPD-nya Pak. Bagian selanjutnya membaca LKPD. Membaca tulisan tangan kami yang susah. Ya, makanya guru banyak pahalanya. Gitu ya Pak ya. Ya, jangan dibuat sakit gurunya matanya. Kesulitan? Enggak ya? Waktunya kurang dikit. Kelamaan waktunya. Ya, Ya. 4 menit lagi. gimana kalau 8 menit lagi? 3 menit lagi. Nggak apa-apa ditulis. Ya udah terus. Teman-teman nanti ini bahan presentasinya dipegang masing-masing ya. Bahan presentasinya dipegang masing-masing, bagian mana nanti yang mau disampaikan. Paham ya? Oke, siap.
Gue di nama dia lebih Parah. Kenapa gimana? Gimana cara bacanya? Pneumonia. Ya baca aja gimana kalian bisanya. Pneumonia. Ya. P-nya nggak dibaca. Pneumonia. Gimana? Sudah ya? Oke, 1 menit lagi. Oke. Jadi nanti silakan. Kenapa, ada apa? Oke. Silakan disiap-siap. Sudah dibagi tugasnya masing-masing kelompok. Bagusnya urutan dulu. Ya. Oke, di kesempatan berikutnya nanti kita atur lagi ya. Siapa kelompok 1, 2, dan 3-nya. Gitu. Oke, teman-teman, silakan disiapkan untuk presentasinya. Kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapan ya. Nanti silakan disiapkan pertanyaannya. Ya. Kelompok 1 tadi membahas tentang ciri-ciri ya. Nanti ketika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kelompok 2 reproduksi, 4 peranan, dan yang keempat manfaat dan kesimpulannya. Oke. Sudah ya? Baik, sudah, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan menyajikan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain mohon memperhatikan supaya sama-sama memahami apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ aja. Nah. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di pertama ada sporadium. Lalu ada sporanium sporat. Oke, sebelumnya di
kita ulas balik terlebih dahulu ya. Kalau di LKPD kita kan ada gambar jamur dan bagian-bagiannya ya. Oke, mulai dari pertama tadi apa namanya? Sporangium. Sporangium. Kemudian apa aja tadi? Sporangios. Ada sporangium, sporangiospora, rhizoid, dan ada sporangiofor dan stolon tadi ya. Tadi rhizoid yang ada yang bentuknya mirip, bentuk dan fungsinya mirip seperti akar tapi bukan akar. Gitu ya. Untuk melekat pada substrat. Apa itu substrat? Nah, tadi contohnya di video tadi ada roti. Ya, jamur tumbuh pada roti. Artinya substrat tempat tumbuhnya jamur adalah roti sebagai sumber energinya. Gitu ya. Ada yang kurang jelas? Jelas semuanya ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus kelompok 1. Ya. P, tadi ciri-ciri umum ya, yang membedakan antara zigomikota dengan jamur yang lain, seperti itu. Ada beberapa bagian yang ini tidak dimiliki pada jamur ascomycota pada pertemuan pekan lalu ya, seperti itu. Bahkan bentuknya pun kelihatan, dari warnanya pun beda, seperti itu ya. Satu divisi sekalipun memiliki banyak perbedaan antara spesies yang satu dengan yang lain, apalagi peran dan fungsinya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok 2, dipersilakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ini menjelaskan hasil diskusi tentang reproduksi zigomikota seksual dan seksual. Yang pertama reproduksi seksual. Untuk menghasilkan zigospora yang pertama zigospora berkecambah membentuk hifa. Disebut jantan jika hifa memberi isi selnya, dan disebut hifa betina jika menerima isi sel. Terus fase kedua yaitu hifa betina dan hifa jantan bertemu. Inti jantan dari inti betina berpasangan. Pasangan inti menghasilkan kotak spora yang disebut zigosporangium. Zigosporangium mengalami dormansi istirahat selama 1 atau 3 bulan. selanjutnya reproduksi aseksual. Sedangkan reproduksi aseksual dengan perkecambahan germinasi spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporangium kotak spora. Jika spora matang, sporangium akan berpecah sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora Ayo fokus. Apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Sekian dari kami, ada yang ditanyakan. Ya. Iya. Nah, Ura tadi bertanya tempat yang sesuai. Tadi kan disampaikan ketika sporanya ya menyebar kemudian jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi hifa baru. Nah, tempat yang sesuai itu tempat yang seperti apa gitu. Yang bisa membuat dia sporanya hidup. Contohnya tempat yang seperti apa? Ayo, Pak. Ya. dari ciri-ciri itu dari kelompok 1 menjelasin jadi terus itu kayu lampu. Nah, itu ya. Oke, tadi kelompok 1 menyatakan jamur zigomikota itu tumbuh di substrat gitu ya, tempat untuk dia mendapatkan sumber energi. Berarti substrat itu adalah tempat yang sesuai. Nah, pertanyaannya substratnya seperti substrat apa aja sebetulnya dimaksud oleh Naura tadi itu? Ada kayu yang lapuk, ada bangkai, ya bangkai apa? Bangkai kapal tumbuh nggak? Gitu ya. Tempat-tempat yang lembab lainnya. Kalau kayu yang lapuk, biasanya jamur tuh seringnya tumbuh di kayu yang lapuk dan lembab ya. Kalau serpihan kayu yang kering, jangan jamur tumbuhan yang lain juga nggak bisa tumbuh seperti itu. Cukup? Itu ya. Dari kami
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Lain kali yang fokus. Jangan ketawa-ketawa. Kenapa? Diam-diam Pak ya Pak. Iya. Nggak tahu kondisi mental. Ya, namanya badut lah ya. Badut. Kita maksudnya. Oh iya. Ya, kelompok 3 disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sharing membahas Ya, betul. tentang peran psikologi kota. Dalam bentukan dari satu sistem Orizai Gabul ini berperan untuk pembuatan tempe. Yang kedua, rizopus. Jamu utama yang mengubah komposisi substrat saat kedelai menjadi makanan yang lebih bernutrisi serta mengandung banyak enzim dan senyawa bioaktif. Yang ketiga, rizopus nitritan. Ini membuat proses pembuatan asam urat. Selanjutnya ada Bacillus berperan sebagai fermentasi singkong menjadi tape. Bentuknya merugikan. Yang pertama itu ada Basidiobojus ranarum. Jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia, misal invasi granulomatosa pada jaringan subkutan. Yang kedua ada Entomophora muscae. Itu bisa menjadi parasit bagi lalat. Yang ketiga Candida sp penyebab polusi udara karyawan. Yang terakhir ada pneumonia karini yang menyebabkan penyakit HIV. Yang dari kami ada yang mau ditanyakan? Ya. Iya. Ya itu tadi silakan duduk dulu. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegang banget kelompok 3 ini. Ikut tegang juga saya ngelihatnya. Gitu. Padahal perannya banyak loh tadi ya. Dan itu benda-benda yang positif tadi sering kita jumpai ya. Apa aja tadi? Rhizopus oryzae untuk apa? Tempe kedelai ya. Terus kemudian tadi Rhizopus apa lagi tadi? Rhizopus oligosporus. Untuk tape ya. Komposisi substrat kacang menjadi makanan yang Oh, kalau yang tape tadi apa? itu Javanitus. Kalau itu kan untuk tape singkong ya. Kalau untuk tape ketan sama nggak? Beda. Jamur apa? Beda mungkin ya. Tadi saya juga dengar katanya ada yang penyebab HIV ya. Pneumonia apa tadi? Karini. Penyebab HIV. Bukannya kalau HIV itu ada virusnya tersendiri ya. Jamur. Itu. Ini mengklarifikasi ya. Tapi nanti lah nanti disiapkan jawabannya, nanti kita bahas itu. Sama satu lagi tadi ada Basidio apa tadi kalau nggak salah? Basidio bolus. Ya, nah, coba nanti dicari lagi. Oke ya. Basidio bolus. Nah. Oke, lanjut kelompok 4. Oh ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Tapi yang tadi ditandain dicari ulang ya. Sambil memperhatikan kelompok 4 untuk presentasi. Silakan kelompok 4. Ayo fokus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prosedur kami. Yang pertama adalah ciri-ciri zigomikota.
tidak pernah tiba, dapat mempunyai hifa bersama dan tidak bersekat, dan bisa membentuk suara berbunyi tebal yang disebut zigot suara. Yang kedua ada reproduksi. Yang pertama reproduksi aseksual menggunakan spora vegetatif. Yang kedua beberapa hifa tumbuh ke atas dengan ujung menggembung membentuk sporanium. Yang B reproduksi seksual diawali ketika hifa jantan dan hifa betina saling berdekatan. Yang ketiga ada peranan dan manfaat. Peranan memberikannya adalah untuk membuat tempe, yaitu jamur Rhizotus grizae. Dan peranan memberikannya adalah menghasilkan racun seperti pada Rhizotus salmonella. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, ini iya, simpulkan sebetulnya dari awal. Jadi mulai dari ciri-cirinya, kemudian reproduksinya seperti apa dan manfaatnya seperti apa, gitu ya. Saya pikir ini sudah jelas ya. Ini sama dengan jawaban teman-teman yang lain. Ada yang beda nggak jawabannya? Mungkin yang beda jawaban kelompok 3 tadi. Ya. Tapi perlu kita diskusikan lagi untuk nambah literatur kita. Oke. Nah, ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 4 cukup ya? Oke, kalau cukup silakan ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke ya. Kita sudah sampai di sesi kesimpulan tadi ya. Ada ciri, kemudian fungsinya apa saja dari bagian-bagiannya, substrat seperti apa yang cocok untuk zigomikota tumbuh dan hidup seperti itu. Contohnya tadi roti. Kalau kalian ingin bereksperimen bisa di rumah, beli aja roti tawar 1 bungkus tuh bagiin tuh satu-satu tuh ya. Sari roti. Sariawan tadi disebutin tuh. Sariawan ternyata bukan dari bukan dari jamur ascomycota ya, tapi dari zigomikota. Nanti mungkin kita perlu cari tahu lagi gimana untuk pencegahannya ya. Itu. Tapi itu kita belum sampai situ. Gitu. Kemudian kelompok 3 tadi saya ada dengar pneumonia. Hari ini Sudah ketemu. Coba sudah. mungkin diberikan klarifikasi. Itu adalah merupakan infeksi oportunistik yang dapat terjadi pada pasien imunokompromisasi. Pada pasien dengan HIV, infeksi oportunistik sering terjadi pada pasien dengan Infeksi oportunistik. Opportun itu apa artinya? Opportunity. Kesempatan ya. Peluang. Kalau ada kesempatan, maksudnya pneumonia Carini itu bukan penyebab HIV, tapi pneumonia Carini ini bisa menjangkiti penderita HIV dengan oportunistiknya itu ya. Tapi nanti kita perlu cari tahu lagi, kaji lagi, bisa jadi yang saya katakan salah karena tadi saya juga baru dengar gitu ya. Oh gitu. Dan kemudian Basidio. Nah ini tadi. Basidiolus ranarum. Benar, Basidiolus itu bagian dari zigomikota. Benar atau tidak? Benar, ya udah kalau benar. Ya saya cuma pengen yakin apa enggak nih jawabannya gitu ya. Karena ada nama divisi jamur yang Basidiomycota. Saya nggak mengatakan itu benar atau salah, tapi nanti kita cek lagi, gitu ya. Apakah yang disebutkan tadi, yang ada di LKPD kita, bagian dari zigomikota atau bukan? Seperti itu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi dengan kita belajar hari ini, kita sudah mampu membedakan minimal dari 2 divisi jamur yang kemarin apa? Ascomycota, hari ini zigomikota. Ciri-cirinya pasti ada perbedaan ya antara keduanya, antara Ascomycota dan zigomikota. Kalian juga bisa perhatikan ya, kalau Ascomycota ada tandanya seperti ini. Kalau zigomikota apa bedanya seperti itu. Dan peran dan fungsinya juga berbeda seperti itu ya. Kalau reproduksinya mungkin secara umum tahapannya bukan, maksud saya jenisnya sama. Ada 2, seksual dan
aseksual seperti itu, tapi tahapan di dalamnya yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk menutup pelajaran hari ini, kita akan akhiri dengan post test. Silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali di per kelompok. Jangan lupa ditulis namanya ya. Itu ya. Tuh. Iya, saya terima. Taruh depan ya. Oke, post testnya dikerjakan di buku masing-masing, ya, di buku biologinya masing-masing. Kemudian, kasih. Waktunya cukup hanya 5 menit saja karena soalnya nggak banyak. Jadi ketika waktu selesai, pengerjaan selesai. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan dikeluarkan bukunya. Dan kerjakan masing-masing ya. Oke, jangan saling sontek. Waduh. LCD-nya mati. Loh. Kan nyampe siapa? Tadi yang nyalain siapa? Saya. Oh, pakai Xiaomi bisa. Iya, mana? HP Cina. Apa sih? Oh, iya. Udah dipindah. Ada yang HP-nya Xiaomi? Oh iya, minta tolong. Gak apa-apa deh. Tinggi juga ya Syahid ya? Iya, Pak Tinggi. Beuh, geter. Ngaca sih, Pak. Ah iya. Iya bener kan? Oke, untuk pengerjaan post test, buku materinya ditutup. Silakan dikerjakan semampunya. Selesai seperti itu ya. Soal aja Pak, soalnya. Nggak usah ditulis, langsung 1, 2, 3 apa. Oke ya. Nando, halo Nando, udah siap? Oke. Ya, silakan. Lagi proses, sabar. Oke. Ya. Iya. Nando, Syahid. Tutup.
Masih ada 2 menit lagi. Saya ngomong berapa? Oke, 1 menit lagi. Oke, baik. Silakan masing-masing perwakilan kelompok mengumpulkan kerjaan teman-temannya. Dikumpul di depan sini. Iya, sini, taruh sini. Ya. Oke. Ayo. Kelompok 2 itu belum ada yang ngumpul, waktunya udah habis. Ayo Avina, udah ya. Oke, kita lanjut kegiatan berikutnya. Ya udah ya, nggak saya terima nih. Kan udah kita diskusikan tadi. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Cukup. Kita lewat sholat asar nih ya. Kita sholat asar terlebih dahulu, nanti sebelum pulang kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita jumpa lagi pekan depan, semoga dalam kondisi sehat semuanya ya. Ingat, jangan coba-coba membuktikan kalau roti yang sudah berjamur itu sehat ya. Nggak usah dibuktikan ya. Tapi kalau kalian penasaran juga nggak apa-apa. Itu silakan nanti dimakan. Nanti teman-teman iuran untuk biayain opnam di rumah sakitnya. Oke, mari kita tutup. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.